Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqum minan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jma'ihi fi kulli aqwar wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma rabbi jibna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik lebih bermanfaat. Allahu Akbar. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan puasa tetap semangat luar biasa teman-teman guru semua. Aye. Tidak ada yang loyo satupun meskipun jamnya sudah setengah lapar ini, bukan setengah dua. Walahan semoga bisa istiqomah. Walahan apa? Puasanya full, tadarusnya full, sempurna semuanya. Kita mulai kajian kitab Sarhul Hikam kita di halaman 29. Ada di laptop tahun 29. Jadi Udah ketemu paling atas itu. Kita masuk kepada hikmah ke 30 kita tadi. Tuh. 30 Berapa kali? tidak ya? Iya. Nah, Yusi selalu memperhatikan. Kitab Dede Masalah nggak masuk 32. Aku masuk. Dapat bonus jutaan ada yang waktu ini. Udah ketemu paling atas. Sudah. Yang mana satu? Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain fid wa dunya wal akhirah. Al-haqqu utawi zat kang hak bau pisang. nyatane Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kalimat hak apalagi dalam kitab Sarhul Hikam ini kembalinya kepada Allah. Utawi zat kang hak dalam sarahnya Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bimahjubin iku ora ana ing hake Allah apa den petutup atau aling-aling hijab. Adapun zat Allah itu tidak ada yang bisa menghijab, menutup, mengaling-alingi, nggak ada. Ayat tegas laisa ora ono apa al hijabu aling-aling tetedeng waspan lahu iku dadi sifat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal mahjubu lan pamestine satuhune al mahjubu kang den aling-aling ai mutasifu bil hijabi tegase kang persifatan bil hijabi kalawan aling-aling tetedeng anta iku sira. Jadi zat Allah itu tidak ada yang bisa menutup. Dan kalaupun ada yang merasa bisa menutupi atas zat Allah itu sesungguhnya adalah engkaulah yang menutupi sendiri. Apa sarahnya? Engkau di sini bisifatika an-nafsaniyati kalawan piro-piro sifat sira kang bangsa nafsu. Jadi yang bisa menutupi antara kita makhluk ini dengan Allah itu yang kita sendiri. Berupa apa? Berupa nafsu kita. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak belajar tentang nafsu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu bulan yang Allah ciptakan
itu untuk bisa melawan, memerangi hawa nafsu. Dan begitu Paulus, siap kata Paulus. Jadi ada 1 bulan dalam 1 tahun, di mana bulan itu kita diberikan waktu untuk bisa melatih diri kita melawan atau mengendalikan hawa nafsu. Dalam kitab Fathul Ghois yang dikarang oleh Kiai Nusantara, ulama Nusantara kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ada 7 tingkatan. Kalau Pak Farid mungkin udah hafal itu yang kemarin dibahas sama Ustaz Asep Bolang itu kan Fathul Ghois 3 kali balik. Nah, dari 7 itu ada yang menyimplikannya, merangkum menjadi 3. Dan ini paling populer 3. Yang pertama itu adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang menyeret kita, menarik kita kepada kejahatan-kejahatan. Ini sangat-sangat brutal nafsu amarah ini. Dan kita harus tahu banget gitu loh, mana sih yang nafsu amarah itu. Terus yang kedua adalah nafsu lawamah. Dan yang terakhir, ya, masyhur para alim ulama adalah nafsul mutmainnah. Sering kita mendengar kalau lagi ditalkin suka ngikutin ke kuburan gak itu teman-teman? Kalau lagi ngiring jenazah sampai ada yang mau diiring sekarang dulu. Sampai di makam itu biasa ditalkin. Gimana kalimatnya itu? Dalam Al-Quran juga ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nafsul amarah. Nafsul amarah itu nafsu yang betul-betul menunjukkan dirinya nafsu. Sangat jelas nih loh, gua nafsu gitu loh. Jadi nggak nyamar-nyamar. Nah ini bedanya nafsu dengan setan tuh gitu. Kalau setan tuh nyamar-nyamar. Setan tuh penuh dengan tipu muslihatnya, itu dia menyamar gitu, membisik-bisik. Kadang kita bingung ini setan apa bukan gitu. Maka di surat An-Nas itu dikatakan yuwaswisu fi sudur linnas. Itu salah satu kerjaan setan tuh, membisiki hati manusia. Tapi kalau nafsu itu nggak pakai bisik-bisik lagi, nggak pakai diskusi kompromi, nggak pakai gitu-gitu lagi. Contoh gini misalnya, sering terjadi kejahatan yang sudah jelas-jelas gitu. Si pelaku misalnya, seorang ayah ya, sering mendengarkan kita memperkosa atau mencabuli anaknya sendiri. Habis itu dibunuh. Itu kira-kira yang ngegoda setan apa nafsu? Nafsu. Karena si ayah mesti paham, tahu ini anak saya gitu. Saya yang memelihara, yang merawat dari kecil. Tapi karena nafsu itu gelap mata gitu loh. Meskipun itu dia tahu jelas anaknya, dan perbuatan berzina, memperkosa, menyabul itu adalah dosa besar, apalagi sambil membunuh. Itu nggak ada lagi logika kasih sayang di situ. Kalau udah berbicara digoda dengan nafsu. Jadi nafsu itu bedanya ketika dia itu menggoda manusia, itu bukan dengan halus dielus-elus atau dipok-pok, tapi langsung diseret gitu dengan pemaksaan. Nah itu. Tapi kalau misalnya setan, dia menyelinap ya, sedikit-sedikit masuk kepada badan kita melalui aliran darah. Maka dalam bahasa Arab, syaiton itu artinya bu'dun gitu loh. Sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi ada suatu energi yang membuat kita menjadi jauh dengan Allah. Itulah setan, bisik-bisikan setan. Dalam apa yang sholat taraweh, sunnah ini tarawehnya, ya kan, apalagi sholatnya lama lagi tarawehnya misalnya, apalagi gerah lagi kan. Cari aja lah tempat lain atau nggak di rumah aja sendirian. Itu setan itu. Berbisik-bisik. Maka penting, Ramadan ini kan bagian daripada Syahrul Tarbiyah. Apa itu Syahrul Tarbiyah? Bulan pendidikan, bulan pelatihan, melatih kita
untuk minimal gitu kan. Ya, ada target-target. Apa nih target kita? Bisa mengendalikan nafsu kita. Terutama nafsu amarah yang paling beringas itu. Menahan diri. Maka dalam satu status itu kan saya pernah menulis itu di Facebook. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah baca atau di WA saya. Kalau kau belum menguasai, gimana tuh bahasanya saya tuh? Kalau kulitmu masih mampu disentuh oleh api gitu, masih bisa terbakar oleh api, maka jangan kau dekati api. Maksudnya apa? Ketika kulitmu itu masih bisa terbakar oleh api, jangan kau dekati api. Maksudnya ketika kita punya nafsu yang belum bisa kita kendalikan gitu loh, belum bisa kita lawan, belum bisa kita manage si nafsu, jangan dekat-dekat dengan nafsu. Nanti ketika kau belum bisa teknik melawannya, kau akan dicaplok sendiri dengan nafsu. Contoh misalnya, saya udah kuat imannya, datang ke tempat-tempat diskotik gitu, udah nggak tergiur dengan wanita-wanita yang seksi-seksi, udah kuat iman. Kadang kan iman kuat tapi imin nggak bu. Datang ke bar, ke tempat-tempat malam, udah nggak kuat terayu dengan minuman-minuman. Ketika itu, ya, tapi ketika si nafsu itu selalu diberi vitamin, selalu diberi makanan terus, dengan apa dia dikasih vitamin makanannya itu? Dengan kita semakin sering mendekat kepada nafsu, melakukan hal-hal keburukan, kejelekan, itu semakin beringas. Ibaratkan ular yang tadinya kurus, dikasih makan, dia akan dikasih daging, kasih obat vitamin, nanti dia sudah besar kuat akan menyaplok kita. Nah itulah nafsu. Maka dari itu perhatikan nafsu kita itu seperti apa, karena masing-masing dari kita tahu tentang diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini ada dua kategori. Man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu dirinya sendiri, jiwanya, kelakuannya, aib-aibnya, atau nafsu-nafsunya, ya, keburukan-keburukan dia, sudah tahu, sudah bisa paham, faqad arafa rabbahu, maka dia jelas pasti akan kenal Tuhan. Kalau yang belum tahu bagaimana cara melawan nafsu, mengendalikan nafsu, jangan deketin. Gitu. Kalau belum mempunyai jurus yang pamungkas handal, jangan keluar tengah malam. Nanti kalau dibegal gimana? Kalau belum kuat imannya, kalau belum terlatih, jangan dekat tempat-tempat maksiat, barang-barang haram. Nanti kalau terayu bagaimana? Kan cuma sedikit, Ustaz. Qaliluhu wa katsiruhu sawafit bil dzunub. Sedikit banyaknya sama, itu dosa. Maka jadi dekatin kalau kuda-kuda rohani kita belum kuat. Maka disinilah hikam ini adalah memberikan cara-cara, metode-metode kita bagaimana salah satunya untuk bisa mengendalikan nafsu. Bahkan para alim di kalangan sufi, nafsu jangan dilawan tapi dikendalikan. Gitu. Seperti nafsu itu hewan liar, hewan buas atau kuda yang keluar dari kandangnya belum pernah dipakai oleh siapapun orang. Ketika dia itu dilawan, tidak boleh keluar, dia akan lebih ganas lagi. Tapi kalau kita kendalikan, kita bagaimana cara merawat dia, mengarahkan dia belok kanan belok kiri ataupun lurus kencang, nanti akan lebih enak. Nah inilah Ramadan, tempat momen bagaimana kita untuk bisa melatih itu. Tadi pertama apa? Amarah. Yang kedua lawamah. Nah lawamah ini udah nafsu yang sudah mau mendengar nasihat gitu loh. Kalau yang pertama kan bener-bener beringas tuh, nggak bisa dilawan banget, itu udah menarik pada kejahatan. Nah yang lawamah ini apa ya bahasanya, STMJ gitu. Apa STMJ itu? Sholat terus maksiat jalan.
Ya ikut sih pengajian gitu kan, tapi masih hobi juga ngegosip. yang STMJ. Nggak apa-apa, lawama ini tengah-tengah. Ikut kajian, tapi ya kadang juga masih suka hasut, dengki. Tapi itu kan butuh proses. Itu tahap lawamah itu, tengah-tengah. Tapi dia tuh udah tahu bahwasannya ini tuh salah gitu loh. Lawamah tuh kan gitu. Kalau yang amarah mah bener-bener beringas, bener-bener apa kata nafsu, apa kata bos itu yang aku lakukan. Dia udah tahu ini salah, tapi ya gimana lagi, orang butuh ya itu. Kan sering kita kayak gitu tuh, ya enggak? Iya Ustaz. Tuh ngaku banget kan. Aku aja kagak ngomong. Harus jujur jadi orang manis. Aku Ini lagi kayaknya dosa, tapi kok udah mepet lah, gimana lagi Ustaz lah gitu ya. Sikat aja lah, hajar aja, itu lawamah itu. Contohnya minjem ke aku. Itu lawamah itu. Nah itu harus proses. Proses dengan cara apa lawamah? Dengan banyak-banyak riyadhah. Riyadhahnya kapan? Ini momennya nih bagus nih. Dimana Allah mengobral pahala. Allah memberikan diskon pada Ramadan ini kan. Semuanya pahalanya dinaikin ini. Nanti bahkan ada Lailatul Qadar. Nah, ini momen-momentum banget. Nah, maka tahapan kita di mana nih? Masih di amarah kayaknya enggak lah guru-guru sini mah. Enggak ada kan yang nyekek anaknya atau ibunya atau apa yang lain. Nauzubillah. Ini kita semua di lawamah nih. Maka penting kita harus banyak-banyak muhasabah ya, kayak keluar pesantren. Ke sebelahnya keluar pesantren. Ini lawamah ini perlu. Dengan cara apa lawamah perlunya? Dengan mendekat ya sedekat-dekatnya kepada orang-orang soleh. Dengan mencari bagaimana jurus-jurus, strategi-strategi bisa mengendalikan nafsu. Jadi ilmu diperbanyak. Kadang ada bahasa, Ustadz, kenapa kamu nggak ngaji? Itu ditanya. Banyak tuh di santri-santri. Yang kemarin aja tadi belum diterapin gitu kan. Makanya saya nggak ngaji itu. Itu salah juga tuh analogi seperti itu. Mau diterapin nggak diterapin, tumpuk aja terus ilmu. Siapa tahu kapan-kapan kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang kita punya ini ilmu itu. Anin nazri ilahi, saking ngedelang atau melihat, saking barang nazara yang zuru, melihat ilahi maring Allah. Fa in mangkalamun aradat ngarep sira apa al-wusulu ing wusul sampai ilaihi maring Allah wa dukhulu lan melebu. Apa melebu tuh kalau bahasa Jawa? Masuk. Enak. Masuk. Fi hadratihi ing dalam sisine Allah, sandingane Allah. Jadi apabila kita ingin sampai kepada Allah dan masuk kepada kehadiratnya Allah, yang paling pertama apa kata Sayyidina Athaillah? Fabahas anil uyubi nafsika. Fabahas, maka golek, cari. Ya, golek itu bahasa Jawa kan, cari. An uyubi, saking piro-piro uyub, piro-piro kejelekan, piro-piro celak apa? Celane itu kejelekan atau keburukan-keburukan. Nafsika maring diri siro. Yang paling pertama katanya kalau ingin sampai kepada Allah dan masuk ke hadirat Allah, carilah aib-aib diri kita, kejelekan-kejelekan kita. Jadi nggak usah ngomongin orang-orang, udah kita aja dulu. Apa sih, masih banyak kejelekan kita, masih banyak dosa-dosa kita. Ya, maka Ramadan ini momen kita untuk mengaca. Dengan kita mengaca, kita tahu keburukan kita. Oh, ternyata hidup kita pesek. Ternyata mata kita belum. Kita belum ada yang ngomongin orang kan. Oh, ternyata gitu kan. Saya masih banyak berbohong, saya masih banyak bergosip, saya masih banyak apa itu catatan pada diri masing-masing. Nah, orang yang paling banyak mencari aib dirinya adalah orang yang paling cepat bisa sampai kepada Allah. Kata siapa? Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian yang kedua, selain mencari aib-aib kita, wa'alijlan ngerawat sira ing nafsu.
Jadi nafsu itu tadi bukan dilawan, kata para alim di kitab-kitab tasawuf, tapi dirawat. Dirawat itu apa? Dikendalikan, diatur, diarahkan, gitu. Jangan dilawan. Kalau dilawan dia malah tambah beringas lagi, malah tambah kesel lagi kita, malah tambah menggedi-gedi kita, menginjak-injak kita atau membanting-banting kita. Tapi dirayu dengan bahasa-bahasa ilahi, tapi diajak komunikasi, diarahkan, diatur, biar kita betul-betul mengendalikan dengan ilmu, dengan cara kita banyak ngaji, tahu cara-caranya. Kalau di daerah Gedung Waringin itu ada rutinan setiap Sabtu pagi saya ikut di Majlis Al-Bahar itu Kiesebret. Itu mengaji kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Banyak membahas tentang bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu. Dengan cara apa? Di situ dikatakan dengan cara puasa. Dalam satu hikayah ya, di kitab Daqaiqul Akhbar, ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Itu ketika akal itu diciptakan, ditanya oleh Allah, "Hai akal," katanya, "siapa yang menciptakanmu?" Akal menjawab, "Yang menciptakanku adalah Allah." Seliar-liarnya akal itu loh, gitu kan. Bahkan banyak filosofi-filosofi itu wafat dalam keadaan ateis karena sangat liar pemikirannya. Seorang falsafah yang kita kenal Aristoteles itu, tapi tetap mengaku Tuhannya adalah Allah. Tapi ketika nafsu itu setelah diciptakan ditanya, "Hai nafsu, siapa Tuhanmu?" "Aku tidak punya Tuhan." "Lah aku ini siapa?" kata Allah. "Ya engkau," katanya Allah, "dan aku nafsu itu masing-masing." Akhirnya ketika si nafsu menjawab seperti itu, dihukum sama Allah. Diasingkan itu si nafsu di satu tempat yang sangat sempit, kecil dan jauh, atau tempat antah berantah gitu. Dan tidak diberi makan apapun si nafsu itu. Disuruh puasa sampai beratus-ratus tahun itu nafsu. Ketika si nafsu itu sudah mulai merasakan lapar, perih banget, baru dia ngerengek, "Ya Allah, engkau Tuhanku." Itu baru ngaku. Setelah dibuat puasa beratus-ratus tahun. Maka kalau dalam diri kita masih bergerilya ini nafsu, masih banyak dalam hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri kita ini masih bercokol nafsu-nafsu yang banyak buat yang besar-besar, sudah berakar rumput gitu, udah susah ditebangnya. Harus sering-sering puasa. Nah ini momentumnya. Jadi kadang nafsu itu semakin dia subur itu karena diberi makan, diberi vitamin, diberi gizi. Gitu, orang lagi lemes nih sekarang nih ya, jam 2 nih kan lemes banget. Tahu ada yang lewat gitu kan. Ya punten ya kalau yang laki-laki misalnya ada yang seksi-seksi apa gitu. Kalau dalam keadaan lemes puasa itu bergairah enggak? Ya, kalau lemes juga bergairah. Tuh, itu nafsunya jangan dikasih makanan. Salah satu makanannya itu membuat dia beringas. Tapi kalau dalam keadaan kita kenyang, dalam keadaan kita kuat itu, ada yang lewat dikit, cakep dikit langsung wah bangkit. Udah dong makanan Ustaz yang lewat. Iya, ini bagian contoh analogika. Makanya jangan dibuat si nafsu itu kenyang. Harus dibuat banyak lah. Lapar. Atau besok kenyang, sekarang lapar, dibuat selang-seling gitu nggak apa-apa. Atau kalau kenyang jangan kenyang-kenyang banget. Malah bagusnya membanyak alim ulama, para aulia, para solihin itu diangkat jadi waliullah itu ketika melewati puasa berpuluh-puluh tahun, ketika di dalam keadaan berpuasa, ketika di dalam bulan puasa. Itu ketika sudah nafsunya sudah tertekan, sudah ngap-ngapan, sudah kalah dah gua, kalah ampun. Nah, gitu. Itu langsung yang muncul di situ adalah Allah semata-mata, tidak bisa terkalahkan. Nah, maka proses di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa
bisa mengendalikan hawa nafsu dengan cara menekan dia. Jangan memberi dia keleluasaan untuk bisa bergerak. Ya, penting. Apalagi kita sudah banyak belajar tentang ilmu tasawuf. Sering ya saya ulang-ulangi gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat atau yang lupa definisi tasawuf gitu. Apa sih tasawuf Pak Dado? Enggak, bukan. Hari nolongin. Tasawuf itu adalah suatu nilai keilahian yang ditanamkan untuk bisa bersama dengan Allah, merasakan Allah. Bukan hanya sekedar performa, bukan hanya sebatas bentuk, bukan. Baju boleh sama, misalnya coklat sama coklat, misalnya sama teh iroh gitu kan. Hitam sama hitam, misalnya sama apa namanya Azofar sama Pak Ulul gitu. Bukan hanya sebatas penampilan performa, tapi jauh daripada itu. Contoh simpelnya gini nih, bentar nih kan kita mau buka puasa ya. Masing-masing kita keluar, ya kan kalau udah jam 4 kan keluar. Dari rumahnya itu ada yang nyari kolak, atau bahkan yang jualan malah ada yang jualan kolak kan mungkin di sini gorengan apa. Timun suri saya. Iya. Banyak Nanti. mau order gitu. Jadi contoh gini, ini kita mau buka puasa nih, pada keluar nyari buka, keluar ada yang keluarnya ke samping jalan, ada yang Alfamart, macam-macam lah. Itu secara performance sama keluar dari rumah semuanya. Ada yang naik motor, ada yang kena deket jalan kaki, ada yang mirip menurut, ada yang naik sepeda, performanya sama. Ya, tapi secara batiniah gitu. Tapi secara nilai keilahian itu yang membedakan. Yang satu keluar ya keluar aja, nyari kolak, keluar nyari candil, nyari sop buah. Tapi yang satu, bagaimana keluarnya itu setiap langkahnya merasakan kebersamaan dengan Allah. Gitu namanya tasawuf. Langsung praktek gitu loh. Cuma hanya sekedar ilmu aja, kapan dipakai? Dipraktekin langsung, langkah-langkahnya sudah jelas pasti. Ya Allah, aku menuju kepadamu, meskipun kepada hakikatnya menuju ke tukang gorengan, tapi pada sesungguhnya di tukang gorengan aku menemukanmu. Bagaimana seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ketika dia jatuh cinta, itu di pelupuk matanya itu orang yang dia cintai, kekasihnya. Iya. Itu hanya sekelas cinta kepada makhluk loh. Bagaimana cintanya kepada Khalik, kepada Allah. Maka setiap benda yang dia lihat itu akan mengejawantahkan Allah. Dia melihat tas, melihat bagaimana asal usul tas ini. Ya kan, dari mulai misalnya ada tas yang terbuat dari kulit buaya atau mungkin dari pohon kapas apa, akan kembali nanti kepada Allah juga ujungnya, karena Allah yang awal sekaligus Allah yang akhir. Nah itu belajar untuk bisa meresapi, menghayati, itulah tasawuf. Ya, bukan hanya sekedar tekstual di dalam kitabnya, tapi apa yang terpenting adalah pengamalan kita sehari-hari membersamai Allah. Kenapa? Karena puncak daripada keberagamaan adalah melakukan hal-hal yang dibolehkan tapi dengan membersamai Allah. Tadi itu beli es cendol boleh, tapi kita merasakan bagaimana ketika kita beli es cendol itu Allah membersamai kita. Ya Allah, aku beli es cendol ini, semoga duit yang aku keluarkan ini bisa mengalirkan rezeki yang bermanfaat bagi tukang es cendol. Amin. Gitu. Jadi doa akan mengalir, ada keberkahan di situ. Masya Allah. Gitu. Penting. Maka para aulia-aulia Allah itu bukan hanya sekedar yang duduk di masjid, itikaf, muter tasbih, baca Quran, bukan, tapi banyak juga yang jualan di pasar, banyak juga yang jadi kuli-kuli. Nah dengan cara ini ada juga, gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara seperti ini. Jadi pertama apa? Salah. Mencari aib-aib diri sendiri. Terus yang kedua merawat Hawa nafsu. atau mengendalikan hawa nafsu. Tasil mangka usul teka ilahi maring au
Allah wa tusyahid lan nyakseaken bibasyiratika kalawan pinangian sira dengan mata hati kita. Summa istadala ala nakil hijabi anir rabbi biqauli. Summa tulo istadala menunjukkan ya kan bahwasanya tidak ada hijab sama sekali atas Allah Azza wa Jalla, nggak ada sebenarnya. Jadi yang membuat hijab itu siapa? Kita itu sendiri. Maka doa yang terpenting bagi para salikin, siapa itu salikin? Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Salik man salaka. Ya, kami sufi ilma. Nah itu salik. Apa doanya? Bukan doanya ya Allah semoga cepat kebeli mobil Innova. Iya bagus sih, gitu kan. Ya Allah semoga bisa cepat kebeli motor NMAX bagus. Amin. Ya Allah semoga cepat bisa nambah istrinya. Amin. Enggak. Ada video nih. Tapi doanya masuk video lah. Enggak, itu bisa juga. Kirim linknya guys. Dikirim linknya katanya. Tapi doanya bagi para salikin yang berjalan menuju Allah, ya Allah singkapkanlah hijab antara aku dan engkau agar kemesraan ini semakin nyata. Amin. Gitu kan. Ya Allah singkap ya Allah, angkat ya Allah hijab dinding tembok antara aku dengan engkau. Kalau udah diangkat, disingkap itu hijab, maka kemesraan aku dan engkau itu sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Hanya tinggal kenikmatan, penenangan. Nah, gitu. Maka kalau sudah seperti itu, kita berada di puncak suatu nilai yang paling tertinggi dalam keberagamaan. Apa katanya? Melakukan hal-hal yang dibolehkan, ya dengan tetap bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah itu ya teman-teman, ini sekedar pengingat karena kita sama-sama juga dalam proses belajar ya, apalagi di bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu secara makna ya, kalau kemarin dari awal tuh dalam kitab takrib itu Ramadan tuh artinya apa itu? Panas ya, ya nggak balik. Iya kan, buka ya. Panas katanya. Kenapa panas? Karena waktu itu Ramadan awalnya di musim panas. Tapi dalam kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, Ramadan itu artinya membara, berkobar. Ya sama kan, panas juga kan, membara, berkobar. Artinya apa? Ketika keimanan kita lagi adem gitu kan, melempem gitu, gairah kita kepada Allah itu lagi surut banget. Nah di Ramadan ini dibakar gitu loh, gairah semangat beribadahnya. Ini momen ini dikobarkan gitu. Malam melek, tadarus, wiridan, zikiran, sholawatan. Udah mah selain bulan Ramadan tidur dulu, sekarang bulan Ramadan masih tidur, kapan mau melek ya. Jadi para pecinta itu sebenarnya itu selalu kepanasan setiap harinya. Iya, kenapa? Karena sifat cinta itu kan panas, membara, membakar. Maka orang yang sedang jatuh cinta tuh jarang tidur, melek terus, ngebayangin. Tidur biasanya. Jarang tidur, bahkan Ya kan tema ceritanya beda. Bukan saat. Nyicil. Iya. Jadi gini ya, Nyicil. cinta melemparkanku kepada suatu ruang kegalauan gitu. Kadang orang kalau udah jatuh cinta kan benar-benar galau itu hidupnya. Tapi tidak apa gitu kan. Karena dengan kegalauan itu adalah kegalauan yang sangat estetis gitu. Artinya estetis itu yang betul-betul sangat indah gitu loh. Bahkan rembulan dan matahari pun ikut malu kepada pecinta Allah. Kenapa? Kalau bercahaya, kalau bersinar, rembulan aja malu itu, dan matahari. Kepada siapa? Kepada para pecinta Allah. Kalau bersinar, kalau bercahaya, masih bersinar pecinta Allah. Kenapa? Ke dalam dirinya berkobar terus api energi kepada Allah. Itu perlu yang kita perjuangkan, agar setiap ilmu yang disampaikan dalam kitab Sarul Hikam ini bukan hanya sebatas ilmu. Kalau sebatas ilmu hanya sebatas cerita,
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi terangkat. Bersama-sama kita bergandeng tangan di sini, gitu kan. Kalau Paul menyatukan kepala, kita menuju kepada keilahian. Agar setiap langkah-langkah kita, langkah-langkah kebersamaan, langkah-langkah penuh kepastian, ya tidak mudah diselengkat oleh nafsu birahi tadi. Kuning si nafsu, nggak boleh selengkat kau. Tidak bisa lagi ditekel oleh setan-setan keparat. Orang kalau udah tahu, oh ini jurus-jurus setan ini, dia tahu ngalahin gimana setan, enak. Tapi kalau dia belum tahu, jangan coba-coba lawan setan. Maka masing-masing harus sudah tahu tandingannya siapa nih gitu. Setan lawan setan. Lawan dadu gampang. Masing-masing tahu. Nah ini belum tandingan saya nih, maka jangan macam-macam untuk melawan kalau belum tandingan. Ya, harus berlatih dulu, harus berproses dulu, harus bertirakat dulu. Maka para santri-santri dulu tuh kalau belum menyelesaikan tirakat, belum turun gunung kan bahasanya. Kalau belum kuat kuda-kuda rohaninya, kenapa? Karena takut tadi itu. Godaan-godaan sekarang semakin banyak. Zaman dulu saya kecil kan untuk mencari kaset-kaset yang gitu tuh kan orang-orang pada ke Glodo kemana itu. Kalau sekarang lihat HP, kita nggak ngeklik kata kemarin Ustaz Daud tuh kan, itu udah langsung pada jalan aja di scroll tuh udah pada keluar. Apa itu sih? Bokep. Astagfirullah. Ini harus digamblangkan gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan langsung ditampakkan langsung. Zaman dulu memang nyari susah. Apa itu? Iya, ayam linknya kirim ke Google. Maka dari itu kita harus kuat. Nah, bahkan ada alim ulama yang betul-betul dia sangat apiknya gitu, tidak punya HP, tidak punya akun sosmed, tidak punya apa, biar kuda-kuda rohaninya benar-benar kuat, biar tidak tergiur kepada hal-hal seperti itu. Maka kita pastikan di Ramadan ini betul-betul memperkuat untuk bisa melawan serbuan-serbuan nafsu. Astagfirullah. Ya, dengan cara yang seperti ini bagiannya ngaji gitu, saling menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena kemarin sudah gamblang yang dijelaskan oleh Ustaz Daud. Kalau yang kemarin dengerin kan Ustaz Daud, tantangan akhir zaman tuh gak usah nyari kemana-mana. Ini kalau kata Pak Imam apa setan gepeng katanya. Di setan gepeng ini udah komplit. Neraka surga ini semuanya ngumpul di sini nih. Di setan gepeng ini. Ada lagi dari setan gendut. Astagfirullahaladzim. Ya ada maksudnya. Mau senyum dulu sih jadi nggak seru ah. Senyum dulu. Emang bentuknya kayak apa sih? Tadi tingkat nafsu yang tengah-tengah apa namanya? Lawama. Dan yang paling tertinggi adalah mutmainnah. Apa itu mutmain? Yang sudah nyaman, ya sudah tentrem. Mutmain katanya nyaman, tentrem, ya udah nyaman, udah maunya sama Allah terus nggak mau yang lain gitu. Itu udah mutmain gitu, udah nggak tergoda kepada yang lain. Maka banyak yang nanya itu kan kepada alim ulama, kepada saya juga pernah ada 1-2 orang nanya, bagaimana sih caranya agar kita bisa jatuh cinta kepada Allah? Gampang, 1-2 cara. Hilangkan segala sesuatu di dalam hati kita, karena hati itu akan mengisi kepada apa yang dia cintai. Kalau sudah hilang segala sesuatu dalam hati kita, hanya Allah lah yang bercokol, bersemayam, kata Azul Parme itu, maka pastilah kita sudah menjadi kekasih Allah. Kalau dalam hati kita masih ada A, B, C, J yang lainnya susah. Kata Azul Parme. Ayah nase itu. Iya kan waktu pernah bersemayam. Ayam meren. Ayah meren nase. Masa. Gitu ya teman-teman. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa berkah manfaat. Ya sama-sama kita saling menasehati. Dan ini juga bagian daripada kurikulum para asatid di sini. Selang-seling karena Ustaz awalnya beliau sedang ibadah umroh, semoga Allah sehatkan, amin, Allah lancarkan, amin, pulang ke tanah air membawa predikat umrohkan mabrurah, umrohkan makbulah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima